Kita akan membedah dan menganalisa langkah dari orang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam teori catur. Partai yang akan kita bahas terjadi pada bulan Januari tahun 2010 di Wickensee, Belanda. Lawannya kali ini adalah Sergei Karyakin, seorang Grandmaster Rusia dan merupakan pendukung setia Vladimir Putin. Kontrol waktu yang digunakan 100 menit untuk 40 langkah pertama, 50 menit lagi untuk 20 langkah berikutnya, diikuti 15 menit lagi tambahan untuk menyelesaikan permainan dengan tambahan 30 detik setiap langkah. Jadi, ini betul-betul permainan yang menampilkan bagaimana daya pikir kedua pemain diuji. Karyakin mengawali dengan E4 dan terjadi pertahanan Prancis. Lalu permainan menuju ke variasi Stenix. Pion mengusir kuda, kuda mundur, F4. Magnus Carlsen adalah pemain yang memahami pola dan karakter opening. Dia memiliki memori yang baik untuk menyimpan ribuan partai untuk dipelajari dan dianalisa. Magnus memahami bagaimana pola dan dinamika pertahanan Prancis, bagaimana menyusun kekuatan para perwiranya, dan bagaimana mengantisipasi serangan lawan. Carlsen dorong pion. Ciri khas dari pertahanan Prancis variasi Stenix. Menyerang D4 untuk memberi gangguan di sentrum. Tujuan dari langkah ini selain melemahkan pion E5 juga membuka jalur C. Dan ini merupakan rencana Magnus untuk mencari celah di sayap menteri. Karyakin menjaga pion dengan kuda. Magnus menambah tekanan terhadap pion, gajah E3, lalu pengembangan gajah, memberi peluang rokade ke sayap raja. Menteri D2, rokade, gajah E2, pion A6. Perlahan-lahan Magnus mulai menyusun kekuatan di sayap menteri. Apa filosofi di balik langkah Magnus? Sangat simpel. Dia menerapkan prinsip keseimbangan. Magnus mencari bagaimana arah dan pola serangan Karyakin. Tetapi memahami pola tidak datang begitu saja pada saat permainan. Magnus tentu saja sudah mempersiapkan diri. Magnus melihat kemungkinan arah serangan putih ke sayap raja. Dan dia melihat jika dia mampu menahan serangan Karyakin di sayap raja, maka akan terjadi posisi seimbang di sayap raja. Sebab itu dia menyusun kekuatan di sayap menteri, di mana bisa memberi keunggulan bagi dirinya. Permainan berlanjut dengan rokade, pion B5, raja menepi, menteri C7, pion A3, lalu gajah B7. Sebuah rencana cerdik dari Magnus, menempatkan gajah di main diagonal. Meskipun diagonalnya tertutup oleh pion D5, tetapi Magnus berusaha membuka main diagonal ini dengan berupaya menghilangkan pion D4 dan E5. Karyakin mengalihkan benteng ke jalur D, benteng C8, menteri E1, dan Magnus mulai melakukan serangan yang mungkin sulit dibaca oleh Sergei Karyakin. Pertama-tama dia menghilangkan pion sentrum. Kuda kali pion, pertukaran kuda, lalu gajah diadu, sebuah upaya dari Carlsen untuk mengurangi jumlah perwira di atas papan. Mengapa Carlsen melakukan ini? Karena ia melihat sebentar lagi putih akan melakukan serangan besar-besaran ke sayap raja. Jadi, untuk mengantisipasi terhadap serangan rajanya, dia harus mengurangi perwira lawan. Dengan berkurangnya perwira, maka armada tempur putih dipastikan mengalami kesulitan menembus pertahanan raja. Menteri H4 dan terjadi pertukaran gajah. Sekarang Magnus fokus bagaimana mengantisipasi serangan putih di sayap raja sekaligus melakukan serangan balik. Di sini dia dorong pion. Langkah ini memiliki fungsi ganda. Yang pertama untuk menyiapkan tempat bagi benteng di F7 sebagai perwira bertahan, dan yang kedua menyerang pion E5, yang merupakan pertahanan putih di diagonal gelap. Kemudian gajah mengambil posisi strategis, membantu menteri menekan pion H7.
Tentu saja pion didorong. Pion dipukul, benteng memukul. Mungkin Anda bertanya, mengapa bukan kuda yang memukul? Jawabannya simpel. Dengan memukul pion dengan benteng, maka memberi peluang bagi benteng yang lain untuk disusun di jalur F, memperkuat dominasi hitam di jalur F. Dan kuda memiliki fungsi tersendiri mengontrol 3 petak. Oke, kita lanjut. F5 dimainkan, benteng disusun, Karyakin mengalihkan bentengnya di G1. Lalu kuda mulai mengambil peranan, pion dipukul, kuda memukul sambil menyerang benteng, benteng G4, lalu kuda F4. Sekarang kuda berada pada posisi strategis mengontrol beberapa petak di wilayah putih dan menutup pergerakan benteng putih. Karyakin mengundurkan menterinya. Sekarang pertarungan terjadi di sayap raja, dan Magnus menyadari situasi ini dengan mengalihkan menterinya. Karyakin frustasi melihat situasi di atas papan. Dia lalu membuat langkah blunder dengan menukar kuda dan benteng. Opsi terbaik di sini pion H3. Selain memberi ruang bernapas bagi raja, benteng juga tetap memberi tekanan terhadap pion G. Permainan berlanjut dengan benteng memukul, kuda menyerang benteng, lalu benteng diadu, kuda D4, pertukaran benteng, benteng E8, pion didorong, Magnus memaksa pertukaran menteri, raja naik, pertukaran menteri terjadi, kita memasuki ending. Dan Magnus mengajarkan kepada kita bagaimana cara bermain ending. Di sini dia terlebih dahulu membawa rajanya aktif. Raja F2, benteng Magnus membatasi pergerakan raja putih. Kemudian dia terus membawa rajanya untuk lebih aktif dalam permainan. Pion G3, lalu Magnus mengalihkan diagonal gajah, pion memperkuat posisi kuda, gajah mengambil posisi untuk mengontrol diagonal terang di wilayah putih. Karyakin mengundurkan gajahnya, lalu pion didorong, pertukaran pion, gajah menyerang pion, raja melindungi pion, gajah C2, benteng skak, raja bergeser, Magnus mengundurkan gajahnya, untuk memberi jalan bagi pion G5 didorong. Kuda skak sambil menyerang pion, raja mundur, gajah menyerang pion, lalu pion usir kuda, kuda lari. Posisi putih semakin tertekan dengan adanya pion di G4 yang mempersempit ruang gerak buah putih. Kemudian Magnus memajukan rajanya, gajah mundur. Untuk mencegah raja ke petak terang, Magnus menambah tekanan di sayap menteri dengan dorong pion. Raja putih dibatasi pergerakannya oleh benteng dan membuat putih memiliki sedikit pilihan langkah. Gajah D1 memberi kesempatan bagi raja untuk maju ke depan. Di sini Karyakin menyerah melihat betapa eksplosifnya pergerakan Raja Magnus yang bisa ke petak gelap di wilayah putih. Benteng juga bisa melakukan skak di F2 dan pion putih akan berguguran. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih.